Moin Semission, selamat datang pada sesi Tips and Trick Berkimia. Seperti yang bisa kalian baca pada judul video ini, hari ini kita akan ngebahas soal mengenai cara menghitung pH berbagai campuran asam basa yang disajikan dalam tabel sakti campuran asam basa. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja simak pembahasannya. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, campuran asam basa memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, campuran tersebut habis bereaksi. Yang kedua, campuran tersebut bersisa pada asam. Dan kemungkinan yang ketiga, campuran tersebut tersisa pada basa. Di sini terdapat 4 jenis campuran asam basa yang kita kenal secara umum. Yang pertama adalah campuran asam kuat dan basa kuat, yang mana contoh dari campuran ini bisa teman-teman lihat pada layar. Kemungkinan yang pertama dari campuran antara asam kuat dan basa kuat adalah campuran tersebut habis bereaksi. Jika terjadi demikian, maka akan dihasilkan garam yang tidak terhidrolisis, di mana larutannya bersifat netral dan pH-nya sama dengan 7. Selanjutnya teman-teman, kemungkinan yang kedua, jika campuran tersebut bersisa pada asam, dalam hal ini adalah asam kuat, sehingga larutan yang dihasilkan akan bersifat asam kuat, dan pH-nya dihitung sebagai pH larutan asam kuat, di mana yang pertama kita menghitung konsentrasi ion H+, di mana H+ sama dengan M kali A, di mana M adalah konsentrasi asam dan A adalah valensi asam. Misalnya, HCl A-nya sama dengan 1, H2SO4 A-nya sama dengan 2. Selanjutnya, kita menghitung nilai pH, di mana pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi ion H+. Kemungkinan yang ketiga dari campuran asam kuat dan basa kuat adalah campuran tersebut bersisa pada basa kuat, di mana akan dihasilkan larutan yang bersifat basa kuat, sehingga pH larutan dihitung sebagai pH dari larutan basa kuat. Yang pertama, kita menghitung konsentrasi ion OH-, di mana konsentrasi OH- sama dengan M dikali B, di mana M adalah konsentrasi basa dan B adalah valensi basa. Misalnya NaOH B-nya sama dengan 1, MgOH 2 kali B-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita menghitung nilai pOH, di mana pOH sama dengan minus logaritma konsentrasi ion OH-, dan yang terakhir kita menghitung nilai pH, di mana pH sama dengan 14 dikurang pOH. Campuran yang kedua adalah campuran antara asam kuat dan basa lemah, di mana terdapat 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, campuran asam kuat dan basa lemah tersebut habis bereaksi. Jika terjadi demikian, maka akan dihasilkan garam yang terhidrolisis sebagian, di mana karena garam tersebut berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka garam tersebut akan bersifat asam, sehingga yang pertama kita menghitung konsentrasi ion H+, di mana H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi kation garam, di mana Kw adalah tetapan ionisasi air, Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah. Selanjutnya kita menghitung nilai pH, di mana pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi ion H+. Kemungkinan yang kedua, dari campuran asam kuat dan basa lemah adalah campuran tersebut bersisa pada asam kuat, sehingga larutan yang dihasilkan akan bersifat asam kuat dan dihitung sebagai pH larutan asam kuat. Yang pertama, kita menghitung konsentrasi ion H+, itu sama dengan M dikali A. Selanjutnya, kita menghitung nilai pH, di mana pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi ion H+. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga, jika campuran asam kuat dan basa lemah tersebut bersisa pada basa lemah, maka akan dihasilkan suatu larutan yang dikenal sebagai larutan penyangga basa, di mana untuk menentukan pH dari larutan penyangga basa, yang pertama kita menghitung konsentrasi ion hidroksida atau OH- itu sama dengan Kb dikali mol basa sisa
per N dikali mol garam, di mana N itu sama dengan indeks pada basa lemah. Contoh garam dari asam kuat dan basa lemah adalah NH4 2 kali SO4. Di sini N-nya sama dengan 2 karena indeks dari basa lemah dalam hal ini NH4 itu adalah 2. Selanjutnya kita menghitung nilai pOH, di mana pOH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi ion OH-. Selanjutnya yang terakhir, kita menghitung nilai pH, di mana pH sama dengan 14 dikurang pOH. Campuran yang ketiga adalah campuran asam lemah dan basa kuat, di mana terdapat 3 kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama adalah campuran asam lemah dan basa kuat tersebut habis bereaksi. Jika terjadi demikian, maka akan dihasilkan garam yang terhidrolisis sebagian, di mana karena berasal dari asam lemah dan basa kuat, maka garam yang dihasilkan akan bersifat basa. Sehingga yang pertama kita menghitung konsentrasi ion OH- itu sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi anion garam, di mana KW adalah tetapan ionisasi air, Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah. Selanjutnya, kita menghitung nilai dari pOH, di mana pOH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi ion OH-. Yang terakhir, kita menghitung nilai pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Kemungkinan yang kedua dari campuran asam lemah dan basa kuat adalah campuran tersebut bersisa pada asam lemah. Jika terjadi demikian, akan dihasilkan suatu larutan yang kita kenal sebagai larutan penyangga asam. Untuk menghitung pH larutan penyangga asam, yang pertama kita menghitung konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam sisa dibagi N dikali mol garam, di mana N itu adalah indeks dari asam lemah. Contoh garam yang dihasilkan dari campuran asam lemah dan basa kuat adalah CH3COOONa, di mana indeks atau nilai N dari garam ini adalah 1. Selanjutnya, kita menghitung nilai pH, di mana pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi ion H+. Kemungkinan yang ketiga dari campuran asam lemah dan basa kuat adalah campuran tersebut bersisa pada basa kuat, sehingga pH larutan dihitung sebagai pH larutan dari basa kuat. Yang pertama, kita menghitung konsentrasi ion OH- didapat dari M kali B. Selanjutnya kita menghitung nilai pOH didapat dari minus logaritma konsentrasi ion OH-. Dan yang ketiga, kita menghitung nilai pH didapat dari 14 dikurangi pOH. Campuran yang terakhir yang kita kenal adalah campuran asam lemah dan basa lemah. Dan di sini, jika asam lemah dan basa lemah tersebut habis bereaksi, maka akan dihasilkan garam yang terhidrolisis total, di mana untuk menentukan nilai pH dari garam tersebut, yang pertama kita menghitung konsentrasi ion H+ didapat dari akar Ka per Kb dikali Kw, di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah, Kw adalah tetapan ionisasi air yang besarnya 10⁻⁴. Selanjutnya kita menghitung nilai pH, di mana pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi ion H+. Di sini teman-teman, untuk campuran asam lemah dan basa lemah, dapat kita hitung tetapan hidrolisisnya, di mana tetapan hidrolisis atau KH itu didapat dari Kw per Ka dikali Kb. Selanjutnya, jika Ka-nya sama dengan Kb, maka larutan garam bersifat netral. Jika Ka lebih dari Kb, maka larutan garam yang dihasilkan bersifat asam. Dan jika Ka-nya kurang dari Kb, maka larutan garam yang dihasilkan akan bersifat basa. Oke teman-teman, sekian video tips and trik berkimia hari ini. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika terasa bermanfaat, silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa pada sesi tips and trik berkimia selanjutnya. Cus!